bawalah semua yang ada pada kita kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, bawalah kemari kepadaku. Nah, apa yang ada padamu itu bawalah kepadaku. Jumpa lagi bersama saya Frankie. Kita bertemu lagi. Sudah lama tidak ketemu. Kali ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang sangat menarik. Dan firman Tuhan ini sudah sering disampaikan oleh pastor-pastor, ya, gembala-gembala di gereja. Tapi saya rindu untuk membagikannya lagi kepada saudara, ya, agar supaya kita selalu ingat, kita selalu diingatkan Tuhan untuk hal ini, ya, karena firman Tuhan harus terus diingatkan kepada kita semua, ya. Baik, firman Tuhan yang akan saya sharing kali ini mengenai matematika. Ya, kita akan membahas tentang matematika. Ya, kalau saya sih kurang minat ya mengenai matematika, tapi ini bukan sekedar matematika biasa tuh, ya saudara. Ini matematika yang rumusnya di luar dari akal sehat manusia. Oke, saya sebenarnya mau bikin judul rumus matematika, tapi itu terlalu ekstrim kali ya. Dan saya menuliskan judulnya tentang matematika dalam pelayanan, ya. Matematika dalam pelayanan, terutama khususnya dalam pelayanan, ya. Ini dikhususkan bagi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun berada. Ini matematika Tuhan, ya. Matematika Tuhan itu di luar dari akal sehat manusia. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip. Kita akan bahas satu persatu, ya. Kita akan renungkan firman Tuhan yang sebentar akan saya bagikan kepada saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulaikan dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah ini, kesempatan yang baru ini yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu atas kehidupan kami, sehingga hari ini kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, begitu nyata dalam kehidupan kami, memberikan kami semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu yang menuntun langkah hidup kami terus dalam track yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah atas cara ini dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya kasih-Mu, firman-Mu tersampaikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas acara ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, amin. Kita sudah berdoa saudara. Baik, kita akan mulaikan sharing kita pada saat ini. Saya menggabung-gabung saudara-saudara karena sudah seminggu saya tidak sharing firman Tuhan pada saudara, ya. Jadi kita akan bahas ini, tapi saya akan kasih disclaimer dulu kepada saudara. Disclaimernya begini. Sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara ini itu adalah satu ilustrasi yang saya ambil di satu perikop firman Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru, terutama karena ini kejadiannya ada di sana. Nah, ini ilustrasi yang saya ingin bagikan kepada saudara
Karena ini hikmat yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Nah, topik kita pada saat ini saya ambil dalam Matius. Ya. Di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, mari kita lihat bagaimana sih matematika yang Tuhan nyatakan, ya. Apakah sama dengan matematika dunia? Nah, mari kita lihat. Perikop yang ada di sana itu judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini pembahasan yang tidak lazim lagi, saudara. Ini pembahasan yang umum yang diceritakan di gereja-gereja, ya. Ya, sudah sering dibahas di gereja. Yang saya mau bagikan kepada saudara mengenai matematika Tuhan ini, yaitu mengenai 5 roti dan 2 ikan. Kita akan bahas mengenai 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini ilustrasi yang sangat sederhana, tapi ini menguatkan kita sebagai seorang anak Tuhan yang berjalan dalam jalur kebenaran Tuhan. Ini harus diterapkan, ya. Ilustrasi ini adalah satu pesan bagi kita semua untuk menyemangati kita dalam melayani Tuhan, ya. Nah, 5 roti saya bagikan menjadi 5 hal, 5 poin, ya, seperti itulah, ya. Dan 2 ikan, 2 hal. 5 roti ini apa, saudara? Ya, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas di perikop ini. Ya, saya sudah mengambilnya di kita akan bahas mengenai 5 hal ini. 5 roti dulu, baru 2 ikan. Nah, roti yang pertama yang perlu kita harus bawa dalam pelayanan kita adalah, pertama adalah Tuhan Yesus. Ya, di sana jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Begitu, ya. Tuhan Yesusnya yang dikejar. Mari kita bahas. Ada ayatnya, saudara. Saya akan tunjukkan ayatnya. Ini tanda-tanda yang ayat-ayatnya. Jangan sampai saya salah buka, ya, supaya tidak memperlambat video, ya. Mari kita bahas. Perikop kita ada di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, itu mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saya ambil di Matius karena sebenarnya di perikop ini ada juga di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ini murid Yesus. Mereka mencatat semua kejadian ini. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan pada saudara yang mungkin saudara tidak pernah tahu mengenai hal ini. Itu apa, saudara? Yaitu Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, ya, Tuhan Yesus juga memberi makan kepada 4.000 orang. Di saat Yesus memberikan makan 4.000 orang, itu di sana ada 7 roti dan ikan-ikan. Tidak disebutkan berapa banyak ikan, ya. 7 roti dan beberapa ikan, ya, ikan-ikan. Nah, sisanya 7 bakul. Nah, ini yang perlu kita semua ketahui, supaya bukan hanya memberi 5.000 orang, ya, ada 4.000 orang yang Tuhan berikan juga, ya, setelah itu. Nah, karena Tuhan Yesus itu memberitakan firman, memberitakan Injil, ya, memberitakan kesaksiannya mengenai dirinya itu di sepanjang perjalanan, gitu, ya, berhari-hari, saudara. Nah, orang-orang ini mengejar Yesus,
kemanapun Yesus pergi, mereka kejar, tapi mereka melalui jalan lain, ya. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, gitu. Nah, kita tidak membahas mengenai 4.000 orang ini, ya. Kita hanya membahas mengenai 5.000 orang, ya. Karena di firman Tuhan di perjanjian baru ini, yang memberitakan tentang 4.000 orang ini cuma dua murid Yesus, itu Matius dan Markus. Nah, Yohanes dan Lukas tidak menulisnya. Yohanes hanya menuliskan mengenai roti hidup yang akan kita bahas sebentar, ya. Yesus adalah roti hidup, tapi di sana tidak menjelaskan, di sana tidak menulis yang mana Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. Yang menulisnya hanya Matius dan Markus, gitu. Nah, ya, kalau dari teman-teman yang mendapati perikop 4.000 orang ini, Yesus memberi makan 4.000 orang di Yohanes dan Lukas, tolong beritahu saya di komen, ya, supaya saya juga belajar bersama, ya, kita semua belajar, ya. Karena yang saya dapatkan hanya Matius dan Markus. Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, itu perikopnya ini hanya di Matius dan Markus yang saya dapat, ya. Nah, seperti itu. Nah, saya butuh saudara supaya kita saling berbagi. Jika saudara mendapatkan perikop ini di Yohanes dan Lukas, tolong diberitahu. Mungkin saya melewatinya atau bagaimana, ya. Saya sudah bolak-balik, tapi kok kenapa tidak ada, ya? Yang ada di Yohanes hanya roti hidup. Di Lukas tidak ada sama sekali memang. Mari kita bahas mengenai 5 roti. 5 hal yang akan kita bahas bersama. Nah, roti pertama yang sudah saya katakan tadi adalah Yesuslah roti hidup. Kita buka dalam Yohanes. Nah, ini yang saya katakan tadi mengenai Yohanes. Nah, Yohanes hanya memberikan perikop di sana roti hidup. Nah, ayatnya di mana, saudara? Perikopnya di Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tenang saja, ini akan memakan waktu kalau saya bacakan semuanya. Nah, saya akan ambil, ada beberapa ayat yang mencatat bahwa Yesus adalah roti hidup. Saya bacakan untuk Anda. Yohanes 6 ayat 50 sampai 51, ya. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, ya saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus membahas mengenai roti? Karena orang-orang banyak yang mengejar Yesus saat itu, mereka mempertanyakan hal ini, ya. Di sini dikatakan di Yohanes 6 ayat 25. Mari saya bacakan dari ayat 25. Saya bacakan dari 25, ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah,
Ini yang Tuhan maksudkan di sini. Roti yang turun dari surga itulah Yesus sendiri, diri Yesus sendiri. Di sini dikatakan bahwa di ayatnya 50-51, akulah roti hidup. Ini kata Yesus ya, di ayat 51, akulah roti hidup. Nah, ayat 48 juga Yesus mengatakan begini, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nenek moyang yang Tuhan maksudkan ini adalah bangsa Israel yang di zaman perjanjian lama itu berjalan bersama Musa. Waktu itu mereka makan mana ya, yang turun dari surga. Nah, yang Tuhan maksudkan roti yang turun dari surga itu dialah Yesus. Roti dari surga itulah Yesus, tubuh Yesus. Ya, kenapa bangsa Israel hidup di padang gurun dengan hanya roti mana itu? Karena mereka memakan tubuh Yesus itu sendiri. Itu yang Yesus maksudkan di sini. Tapi orang-orang ini kurang mengerti, itu kurang memahami ya, seperti itu. Nah, pemahaman orang Israel di sini Tuhan memelihara dengan roti itu. Nah, tapi Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa roti itu sebenarnya adalah Dia, daging Yesus. Itulah roti hidup. Dialah yang diutus Bapa di sorga untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan hal itu, ya, dengan berbagai perumpamaan. Nah, salah satunya ini roti hidup. Jadi 5 roti yang saya maksudkan di sini adalah 5 hal ini. Roti pertama adalah Yesus itu sendiri. Barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, mari kita bahas kedua. Roti kedua itu apa, saudara? Mari kita baca di perikop awal. Kita kembali ke perikop awal, yaitu di Matius 14. Ya, kita akan baca di mulai dari ayat 13 ya. Mari. Ini kedua, roti yang kedua. Setelah Yesus, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Nah, mari saya jelaskan sedikit mengenai ini. Kenapa di sini dikatakan di ayat 13 setelah Yesus mendengar berita itu. Nah, berita itu apa? Ini sekedar pemberitahuan pada saudara supaya kita mengerti mengenai ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, mendengar berita kematian tentang Yohanes yang dipenggal itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi Yesus ingin menyingkir bukan berarti menghindari, tapi dia pergi untuk menenangkan diri. Nah, seperti itu. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang banyak melalui jalan darat dari kota-kota masing-masing mereka, ya, pergi mengikuti Yesus. Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mari kita akan fokus di ayat 14 ini. Jadi roti yang kedua yang saya bahas di sini yaitu kita fokus di ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi setelah Yesus tiba di darat, dia melihat orang banyak. Ada sejumlah banyak orang, ya, yang ada di situ. Nah,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, jadi banyak orang di situ, ada banyak orang di situ. Ada berbagai macam pergumulan mereka mungkin datang ada yang mau mengejar Yesus mungkin karena motivasinya ingin ketemu Yesus, atau ada yang ingin disembuhkan oleh Yesus karena mereka melihat tanda-tanda mujizat. Banyak motivasi ya, ada yang motivasinya mengejar karena mujizat, ada yang mengejar karena Tuhan Yesusnya, ya, gitu. Banyak berbagai macam. Itu ada di sekitar kita juga ada, ya, seperti itu. Nah, saya akan fokus di kata ini ya saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya tekankan di sini, garis bawahi di kata ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, roti yang kedua yang akan saya bagikan kepada saudara yaitu mengenai belas kasihan. Apa itu kasih? Ya, ada di ayat 14. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hal ini sama seperti yang Yesus lakukan di saat memberikan makan kepada 4.000 orang. Di sini ada, saudara. Mari kita buktikan. Matius 15 ayatnya yang keberapa di sana? Saya langsung ayatnya yang ke-32. Matius 15 ayat yang 32. Mari saya bacakan untuk Anda. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Nah, ini Yesus dengan perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini sama saudara. Kenapa Yesus memberi makan kepada mereka? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini yang Yesus mau terapkan kepada kita, saudara. Ini yang Yesus mau berikan kepada kita. Teladan yang Yesus mau berikan kepada kita. Belas kasihan. Belas kasihan Yesus kepada orang-orang. Ya, itu. Ya, yang paling utama untuk kita. Ya, belas kasihan. Nah, ini ada ayatnya, saya buka ayatnya ya saudara. Mari kita bahas mengenai kasih. Ayatnya ada di 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, mengenai kasih, saudara. Di sana jelas sudah ada perkopnya mengenai kasih ya. Di 1 Korintus 13 ayat 13 di sana dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di Galatia 5 ayat 27 juga dijelaskan di sini, di sana mengenai kasih juga. Itu kasih menempatkan di tempat paling atas. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paling atas, di deretan paling atas adalah kasih, ya. Buah-buah roh, ya, buah-buah roh, yaitu kasih. Tuhan selalu menegaskan mengenai kasih. Jadi itu ya. Jadi kedua adalah kasih, ya, itu mengenai kasih. Dan roti yang ketiga adalah apa saudara? Roti yang ketiga, mari kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, mari saudara
Ini roti yang ketiga. Roti yang ketiga adalah perlengkapan rohani. Nah, jadi bagi anak-anak Tuhan, ini yang harus kita selalu ada, ya, kita bawa setiap hari dalam melayani Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari melayani Tuhan, ya. Pertama adalah mengutamakan Yesus. Yesus adalah roti hidup. Kedua, mengenai kasih, perbuatan kasih, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan berikan contoh yang Yesus ajarkan pada kita semua. Ketiga adalah perlengkapan rohani. Nah, itu di Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Nah, di sana dikatakan mengenai perlengkapan rohani. Saya bacakan. Di sana di ayat 12. Saya bacakan di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang tak terlihat. Saya lompat di ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini perlengkapan senjata Allah. Di sana dikatakan di ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah, itu perlengkapan rohani. Perlengkapan ini harus selalu ada, ya, harus selalu ada pada kita. Jadi itu yang ketiga, perlengkapan rohani yang ketiga. Roti yang keempat apa, saudara? Nah, roti yang keempat, mari kita kembali ke pembahasan perikop di Matius 14. Saya bacakan dari ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ayat 16, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, ya, tidak perlu. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi yang murid-murid bawa di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Penekanannya ada di ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Penekanannya di sini, bawalah kemari kepadaku. Jadi sini, apa yang ada pada murid-murid Yesus dibawa kepada Yesus. Nah, artinya 5 roti ini diberikan kepada Yesus, dibawa kepada Yesus. Karena apa yang mereka miliki itu yang mereka punya. Penyerahan diri, menyerahkan apa yang ada pada diri kita. Jika kita melayani Tuhan Yesus, jika kita mengikut Tuhan Yesus,
Jika kita sudah ada dalam lingkaran kasih karunia itu, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Makanya Tuhan Yesus meminta 5 roti 2 ikan kepada muridnya, ya, karena apa yang ada padamu itu dibawa kepada Yesus. Saya sudah menyiapkan satu perikop lagi mengenai penyerahan diri, ya. Totally, menyerahkan diri, totally. Mari kita baca ayat ini. Matius 19, saya bacakan di ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini jadi yang Tuhan janjikan di sini bukan hanya secara material, ya, tapi kita mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Ini yang dijanjikan Tuhan, roti itu, ya, roti yang pertama ini yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu jika kita memakan dagingnya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Nah, gitu. Jadi ya, ini yang pertama, roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Kedua adalah kasih, mengenai teladan kasih. Ketiga adalah mengenai perlengkapan rohani. Dan keempat adalah mengenai penyerahan diri, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, ya, per Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan ragu, jangan khawatir, semua akan Tuhan berikan indah pada waktunya. Totally, jangan bimbang, mintalah apa yang kita perlukan, ya, itu akan Tuhan berikan pada kita, ya. Jadi keempat adalah penyerahan diri. Dan kelima, mari kita bahas mengenai yang kelima. Nah, roti yang kelima tak lupa kepada kita saudara, yaitu ucapan syukur. Roti yang kelima adalah ucapan syukur, ya. Roti yang kelima adalah ucapan syukur. Mari kita baca di ayatnya di sini. Nah, jadi jangan lupa mengucap syukur. Kita baca di ayatnya yang ke-19. Mari kita baca di Matius 14 ayat 19. Di sana dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Penekanannya ada di dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Nah, jadi semua yang kita punya, yang kita miliki, diserahkan kepada Tuhan. Tak lupa kita mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Nah, saya sudah mengambil satu contoh bagaimana ucapan syukur, ya. Markus 12 ayat 41 hingga 44. Nah, perkopnya mengenai persembahan seorang janda miskin. Nah, ini contoh yang sederhana, membuktikan bahwa ini adalah satu ucapan syukur yang sangat besar, yang sangat tulus dari seorang janda miskin. Kita sudah mengetahuinya, saudara, mengenai hal ini. Saya bacakan untuk Anda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ini yang saya maksudkan, yaitu perikop kita tadi mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, itu Matius 14 ayatnya yang ke-18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, jadi semua yang ada pada kita dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh janda miskin ini. Semua yang ada padanya diberikan, dipersembahkan pada Tuhan. Ya, ini ucapan syukur yang sangat luar biasa dari seorang janda miskin. Jadi yang dia persembahkan adalah seluruh nafkah hidupnya. Ini contoh yang sangat sederhana yang perlu kita teladani dari seorang janda miskin. Ini yang perlu kita teladani, ucapan syukur. Jadi roti yang kelima adalah ucapan syukur. Jadi itu ya, 5 roti. Inilah matematika Tuhan yang di luar nalar. Saudara bayangin, 5.000 orang, itu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini perumpamaan ilustrasi yang sangat sederhana untuk kita semua. Jadi yang ingin saya bagikan pada saudara 5 roti ini. Pertama, Yesus adalah roti hidup. Ya, barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Kedua, teladan Yesus mengenai kasih. Ya, Yesus di mana-mana, kemanapun berada, dia selalu membawakan kasih. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, itu kata Yesus. Seperti itu. Ya. Dan ketiga adalah perlengkapan rohani. Dan keempat adalah penyerahan diri. Penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kelima, roti yang kelima adalah ucapan syukur. Mengucap syukur. Bawalah semua yang ada pada kita kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, bawalah kemari kepadaku. Nah, apa yang ada padamu, itu bawalah kepadaku. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kita sudah membahas 5 roti. Nah, 2 ikan. Sekarang kita beralih kepada 2 ikan. Nah, 2 ikan itu apa, saudara? Mari akan saya bagikan kepada saudara mengenai 2 ikan ini. Nah, berikutnya adalah hukum yang terutama. Ini adalah 2 ikan yang harus perlu kita bawa seterusnya dalam pelayanan kita, dalam mengikut Yesus, mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Ini yang harus kita, 2 ikan ini yang harus kita bawa. Ini perikop yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini 2 hukum ini
hukum yang terutama inilah yang merupakan dua ikan yang harus kita bawa selalu. Jadi 5 roti dan 2 ikan ini yang harus kita bawa setelah kita menjadi pengikut Kristus. Ya, saudara, itu 2 hukum. 2 ikan ini 2 hukum yang utama. Ya, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Itulah ikan yang pertama. Ikan yang kedua adalah, ya, ikan yang saya maksudkan, ikan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hikmat Tuhan, saudara, buat kita. Ya, ini hikmat Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Ya, kita semua belajar bersama, dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat bersemangat dengan membagikan firman Tuhan ini. Setelah beberapa waktu lalu, setelah seminggu yang lalu, saya tidak membuat video. Sekarang saya sangat bersemangat untuk membagikan ini. Ada 3 topik yang sudah saya siapkan, tapi baru kali ini saya bisa menyampaikan kepada saudara, membagikan kepada saudara. Saya sangat bersemangat dengan ini. Inilah saudara, hikmat Tuhan yang diberikan pada kita, memberikan kita semangat untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu saudara, saya sangat bersemangat membagikan firman Tuhan kali ini. Saya berharap kita bertemu di video-video selanjutnya dan penuh semangat untuk menjalani hidup bersama Tuhan. God bless you.